Selamat siang rekan-rekan YouTube mania semua. Pompa air tetangga nyala, jadi saya ngomong agak deket biar kedengeran. Jadi saya hari ini mau share tentang pembuatan sistem pengisian air 2 tandon secara otomatis, yang mana tandonnya itu saya pasang secara vertikal atas bawah. Nah, kalau yang horizontal nanti lagi kita bahas ya. Kalau ada kesempatan kita akan coba buat. Tapi hari ini kita akan bahas tandon mengkoneksikan ya. Jadi tandon atas dan tandon bawah terkoneksi dan otomatis terisi. Bukan saling mengisi ya. Otomatis terisi. Nah, seperti apa yang udah saya kerjakan? Sekarang kita lihat tandonnya ya. Oke, jadi ini tandonnya yang saya tadi bilang. Saya pasang atas bawah. Ini tadi sebelumnya nggak ada nih rangka besi hitam ini. Saya minta tukang besi untuk bikinin. Jadi awalnya itu ceritanya saya bikin 2 atas bawah begini. Awalnya itu di perumahan ini, setiap rumah itu dikasih yang kecil nih, yang atas. Dikasih yang ini. Nah, tapi karena saya lihat kapasitasnya kecil, saya putusin saya mau tambah gitu. Saya mau tambah kapasitasnya, tapi ini nggak dibuang, tetap bisa dipakai. Karena kenapa saya putusin ini pakai aja lah gitu ya, ini kenapa nggak dijual gitu. Pasti ada yang bilang kenapa nggak dijual, jual aja gitu terus beli yang gede. Waktu itu dijualnya harganya jelek banget. Saya coba lempar ke developernya, kontraktornya, dia bilang cuma tawar berapa gitu, murah banget deh, 200.000 atau 300.000 gitu. Saya nggak, udahlah, sayang banget gitu ya. Padahal harga tandon ada yang bisa sampai jutaan gitu kalau beli baru. Tapi sama mereka cuma dihargain 200.000, 300.000. Itu juga disuruh turunin ke bawah gitu. Statusnya udah di bawah. Udah saya biarin dah, tetap aja di atas. Nah, saya beli yang bawah. Jadi yang 1050 liter. Saya bawa ke atas. Saya minta tolong sama tukang. Akhirnya terpasang lah mereka di posisinya sekarang ini. Nah, tapi kendalanya adalah gimana caranya supaya yang atas ngisi ke bawah, yang tangki yang bawah yang gede ini baru dia ke rumah gitu tuh. Itu sistem air ke rumah itu ya. Tapi secara otomatis, nggak perlu dijaga-jagain, nggak perlu pakai keran manual ditongkrongin kalau udah penuh apa nggak perlu ada yang diliatin gitu ya. Ini secara otomatis kalau penuh nih, penuh, ini juga penuh, ini berhenti, ini juga berhenti ngisi gitu. Nah, ketemulah solusi pertama, namanya auto valve dari Penguin. Auto valve ini bentuknya seperti ini. Saya yakin teman-teman udah ada yang banyak yang tahu ya. Jadi auto valve ini nggak pakai listrik, sistemnya dia sederhana, tapi menurut saya ini brilian banget. Desain yang keren sih sebenarnya. Jadi kita cukup taruh di dalam tandon ini ya, di sini ini kan di dalam ini nih, taruh begini gitu di dalam, taruh begini, coba oke. Nah, ini kita taruh di situ. Nah, nanti ini kalau udah penuh, kalau dia udah segini, dia berhenti. Ini nggak akan ngalir air dari atas. Jadi ketika udah penuh sampai garis ini, dia nggak akan ngalir, berhenti, otomatis berhenti gitu. Ini sistemnya seperti apa saya kurang paham, tapi begitulah prinsip utamanya ya. Dan ini keren, nggak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai, colokin aja udah. Ini akan terus terjaga posisinya pada ketinggian yang mau kita pengen. Kalau misalnya pengennya di bawah, ya turunin aja itu panjangin aja itu ke bawah. Itu tuh ada di situ kan, tuh ada pipanya, panjangin aja ke bawah situ. Itu kalau mau di dalam gitu ya. Tapi kan saya maunya ini, keinginan saya ini tandon ini selalu penuh, selalu pada posisi airnya banyak, itu tinggi. Jadi seperti yang teman-teman lihat juga sekarang ini posisinya tinggi. Gitu. Ini yang saya pengen seperti itu. Jadi ini solusi pertama yang saya pakai. Saya beli
di online store, di marketplace. Harganya cukup terjangkau, cuma 70.000, 80.000-an lah ya. Ukurannya ada macam-macam nih, ada yang 3/4 in. Ini kalau nggak salah saya pegang ini 3/4 in. Ada yang setengah in. Nggak tahu yang 1 in ada nggak ya, tapi waktu itu saya beli 2, yang setengah dan 3/4. Nah, ini yang pertama saya pakai, tapi nggak lama. Saya beli ini 3-4 biji. Kenapa bisa sampai 3-4? Karena ini sering ini dia nih persoalannya di autovalve ini. Sering mampet di sini nih. Nah, teman-teman lihat ada jaring kan ya. Ini tuh sering banget mampet. Bukan karena salah si autovalve, tapi karena air di perumahan ini banyak apa, debu, bukan kotor, bukan debu. Banyak kayak daun-daun gitu. Jadi kotor bukan hanya kotor keruh, tapi juga ada kayak serabut gitu ya, serabut daun. Dan ini lama-lama mampet. Jadi sering saya temukan si tandon ini dalam posisi kosong. Posisi kosong, di atas penuh. Gitu. Saya bilang kenapa ini? Ternyata saya buka ini, di sini mampet dan saya ketok-ketok gitu supaya turun gitu ya. Baru lancar lagi. Nah, awal-awalnya cuma sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi sering banget gitu, karena air di perumahan ini kotor, jadi sering banget, lebih dari 4 kali saya naik ke atas untuk buka dan saya ngetok-ketok doang gitu. Tek gitu. Jadi itu mengganggu sekali, apalagi kalau di malam hari atau saya nggak ada gitu ya. Kalau saya lagi di kantor terus tiba-tiba ditelepon dari rumah, air nggak ada, air nggak ngalir, itu pusing gitu. Jadi saya coba ganti dan cari solusi lain. Ketemulah si namanya ini. Oke, namanya ini nih solusi akhir ini. Keran otomatis elektrik. Istilah kerennya nih solenoid valve, atau solenoid. Saya nggak tahu mana yang benar ya. Tapi inilah dia si penampakannya si solenoid valve ini. Ini harganya 130.000-an. Dan dia itu sistemnya normal close. Normal close itu saya baca-baca ya di deskripsinya. Kalau dia nggak ada arus, ini kan pakai arus listrik nih ya. Kalau dia nggak ada arus listrik, dia tertutup. Kalau ada arus, kita kasih arus, baru dia kebuka gitu loh. Baru dia ngalirin air ke bawah. Ini alurnya kan ke bawah. Nah, sistemnya ini sederhana. Jadi kasih arus buka, nggak dikasih arus nutup. Nah, saya hubungkan saklarnya dia, listriknya si keran elektrik ini dengan radar. Jadi radar ini kan teman-teman pasti udah paham lah ya, saya nggak usah bahas ini. Ini radar ini saya set di ketinggian pelampungnya itu cukup tinggi, cukup di atas. Jadi saya pengen ketika airnya turun sedikit aja, dia langsung buka. Air turun dikit, dia langsung buka gitu. Jadi langsung isi dari atas. Jadi kira-kira gitu. Jadi nyala atau tidaknya dia ditentukan oleh si ini, jadi saklarnya si pelampung ini gitu. Jadi inilah ya perkabelannya ini. Saya rasa teman-teman nggak susah lah ya. Jadi ini teman-teman hubungin si ini, udah ada tegangan ya sehingga ini yang biru tuh biru langsung connect, hitam ke hitam, hitamnya yang di cegat di saklar pelampung itu ya, yang birunya langsung tuh. Sebenarnya birunya saya lakban doang tuh ya, jadi gampang lah ini mah ya. Semua pasti bisa lah bikin. Kalau enggak, di video-video lain juga banyak yang udah ngasih tahu cara pakai pelampung ini ya, radar pelampung. Jadi gitu. Akhirnya solusi yang saya pakai adalah ini, pelampung keran elektrik otomatis ini. Keran otomatis elektrik ini harganya 130.000-an. Mereknya itu apa ini ya? Nah, ini nggak ada mereknya nih, nggak tahu mereknya apa. Tapi ini saya beli yang tipe AC, searah, arusnya yang AC.
220 volt, jadi nggak perlu pakai adapter, nggak perlu pakai pengubah tegangan lagi. Intinya udah langsung colok aja ke listrik rumah, bisa langsung pakai. Ada yang setengah in, di ukurannya ada yang setengah in, ada juga yang 3/4 in. Nah ini saya pakai yang 3/4 in. Kenapa pakai yang 3/4 in? Karena saya udah keburu tanggung sebenarnya pakai sistem pipa ini semua ada yang 3/4, dari atas juga itu 3/4. Jadi saya beli yang 3/4. Jadi sebenarnya sama aja sih, mau pakai 3/4 atau setengah itu tergantung teman-teman lah mana cocoknya. Oke. Oh iya, nah sebelum saya pakai yang model ini, saya pakai yang ini. Nah sebelum saya pakai yang ini, saya sebenarnya sempat pakai yang ini nih, yang nggak tahu nih merek apa ya. Ini bahannya dari plastik nih, bahan utamanya. Saya sempat beli yang ini, model ini memang lebih murah, sekitar 65 ribuan, dan namanya juga keran otomatis solenoid valve kalau nggak salah ya. Saya beli dua waktu itu, yang AC dan yang DC. Nah ini yang saya pegang ini yang DC, tapi waktu itu saya beli yang AC juga, terus saya pasang di situ ya, ukurannya 3/4 juga, 3/4 inch. Saya pasang tapi nggak jalan, nggak tahu kenapa, error gitu, nggak ngebuka, dia nggak berfungsi lah intinya gitu, nggak berfungsi. Akhirnya saya pikir apa karena kualitasnya bagaimana, apa memang saya nggak dapet yang bagus. Akhirnya itu saya belilah yang itu, yang bagusan itu, yang 130 ribu dan berfungsi gitu. Jadi hari ini saya bahas tadi 3 ya, mengenai pelampung auto valve, terus ini nih pelampung keran otomatis ini yang 130 ribu, dan terakhir yang ini. Mungkin buat rekomendasi teman-teman aja untuk langsung aja beli yang bagus gitu. Kalau saya saranin langsung aja beli yang bagus. Sayang gitu ngerjain ini tuh, aduh, buang-buang pipa, buang-buang keni gitu ya. Jadi gitu teman-teman, semoga dapat manfaat dari review kita hari ini. Jadi kesimpulannya, air dari tandon atas itu, air dari tandon atas udah luing sampai sini. Air dari tandon atas itu diisi ke bawah, dari tandon atas diisi ke bawah itu melalui ditentukan buka tutup, bisa pakai keran elektrik itu ya, keran otomatis itu, yang mana keran elektrik itu ditentukan oleh radar tuh. Sedangkan yang atas ini standar, dia radar menentukan nyala atau tidaknya di pompa yang di bawah, yang dari sumur ya, kalau teman-teman pakai sumur, atau dari pump. Kalau karena di sini pakai pump, jadi ini dia connect-nya ke pump, jadi dia nyedot dari pump, diisi ke atas ya, ke atas, isi ke bawah, baru bawa ke rumah, sistem perpipaan di rumah itu. Jadi itu aja review kita hari ini, apa yang mau saya share hari ini. Semoga ada manfaat, semoga teman-teman juga bisa membantu gitu ya. Silakan komen, dan kalau boleh juga di subscribe, komen apa yang udah teman-teman jalanin, atau apa perbaikan seperti apa yang teman-teman temuin gitu ya selama ngerjain tandon seperti ini. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video-video lainnya, sampai jumpa.